Terima kasih Bu Irma yang sudah sama-sama membangun kesepakatan kelas bersama Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru, yang saya hormati sahabat saya, kami berdua calon CGP. Pada tempat yang pertama, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan atas rahmat kasih-Nya. Kita boleh menikmati hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun beberapa agenda penting yang kita harus lalui bersama hari ini. Yang pertama doa, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga sosialisasi modul 1.4 tentang budaya positif. Yang terjadi ada 6 materi, yaitu disiplin positif, nilai kebajikan universal, teori motivasi hukum dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga, dan yang terakhir tanggapan dan penutup. Kita lalui acara yang pertama, doa. Saya minta kesediaan Bapak Lawrence untuk bisa memadu kita dengan doa. Marilah kita diajak untuk siapkan hati batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Lawrence yang sudah mengantar kita dengan doa. Cara berikut sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan sosialisasi. Baik, selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman guru, rekan sejawat, terlebih khusus untuk Ibu berdua selaku sebagai CGP Angkatan 10 yang hari ini akan melakukan sosialisasi budaya positif terhadap rekan guru yang ada di dalam lembaga SD Datu ini. Sebelum kita memulai materi siang hari ini, alangkah baik kita coba buka dengan ice breaking, yaitu tepuk semangat baru. Bapak Ibu bersedia? Bersedia. Ikuti panduan dari Ibu Helen. Tepuk semangat baru. Dak dak dak, dik dik dik, duk duk duk, dak dak dak, dik dik dik, duk duk duk. Semangat, semangat. Siap? Siap. Oke, mari kita situasinya lebih menyenangkan. Tepuk semangat baru mulai. Dak dak dak, dik dik dik, duk duk duk, dak dak dak, dak dak dak, dik dik dik, duk duk duk. Terima kasih teman-teman yang walaupun belum semaksimal, tapi kita untuk mencobanya. Kembali saya mensosialisasikan demi menyelesaikan tugas aksi nyata 1.4 yang akan disematkan di LMS nanti bersama rekan saya. Sebagai pendahulu, saya mengingatkan kembali modul 1, yang mana modul ini yang akan terus saya pikirkan dalam hari-hari hidup saya. Seorang Bapak Pendidik Nasional, Ki Hajar Dewantara, mengumpamakan sekolah sebagai bidang tempat persemaian bibit-bibit
Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memilih bibit tanaman, memberi pupuk dan air dan lain sebagainya. Itu pengantar bahwa sekolah diibaratkan sebuah tanah. Bibit adalah murid yang terus dirawat, diberi pupuk, ikuti alur perkembangan mereka. Yang berikut, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mari kita sama-sama melihat kasus 1. Suatu hari Theo terlambat 15 menit setelah pelajaran dimulai. Bunia yang ada di dalam kelas menanyakan pada Theo, "Theo, sudah 2 kali kamu terlambat ke sekolah. Apa lagi alasanmu?" "Saya bangun kesiangan, Bu," jawab Theo. "Kamu tahu apa kesepakatan kelas yang pernah kita tulis bersama?" Kemudian Bunia menanyakan kepada ketua kelas, apa kesepakatan kelas bagi siswa yang terlambat datang sekolah. Ketua kelas menyampaikan, jika terlambat datang sekolah 2 kali, maka saat jam istirahat dia harus tinggal kelas selama 20 menit, Bu, jawab ketua kelas. "Nah, Theo, kamu dengar itu? Nanti ketika jam istirahat tiba, kamu harus tinggal di dalam kelas selama 20 menit. Kamu tahu?" "Iya, Bu," jawab Theo menyanggupinya. Bisa sebagai teman, bisa juga sebagai manajer. Terima kasih. Sebagai teman dan manajer akan mengantar kita ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen. Melalui restitusi kita dapat membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka pegang. Restitusi membantu peserta didik untuk jujur pada diri sendiri, mampu merefleksikan diri dan mengevaluasikan dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dan permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa?
Ini gambaran segitiga restitusi. Sedikit tidak terlalu sama-sama. Langkah pertama pada bagian dasar segitiga, satu, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpengaruh. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mau berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Langkah kedua adalah memvalidasikan tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Demikian beberapa hal penting pada siang hari ini bahwa dalam budaya positif sejak satu disiplin sampai terakhir itu memiliki keterhubungan erat. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah mendengar pemaparan sosialisasi tentang budaya positif dari kami berdua, sekarang kita masuk pada sesi dialog. Pada sesi ini kami memberi kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan memberikan tanggapan terkait sosialisasi budaya positif yang telah kami sampaikan. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Yang paling pertama tentu saya sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Ibu berdua, Ibu Helen bersama Ibu Irma selaku sebagai CGP Angkatan 10 yang dalam hal ini beliau berdua sudah berkolaborasi untuk melakukan sosialisasi tentang budaya positif. Dalam kegiatan sosialisasi tadi kurang lebih 1,5 jam saya sungguh mencermati dan ada beberapa poin penting yang menjadi acuan untuk kita sekalian, terlebih khusus kita sebagai pendidik, bagaimana harus bisa memahami secara sungguh dalam kaitan dengan restitusi ini sendiri, sehingga kita bisa mengontrol diri dalam posisi manakah kita mampu untuk bisa melakukan
aksi atau kegiatan pembelajaran kita di dalam kelas. Saya merasa ini suatu hal yang sangat penting untuk kita, supaya setiap kita sebagai pendidik ini harus mampu memanage diri kita untuk bisa mengimplementasikan hal-hal yang benar-benar yang menciptakan suatu kenyamanan dan kekeluargaan, baik itu di antara sesama rekan sejawat maupun juga di antara siswa dan siswi yang sebagai objek yang tentu kita utamakan. Segan-segan untuk memberikan ide, gagasan atau pikiran dalam proses pembelajaran. Saya pikir itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya menyampaikan permohonan maaf. Terima kasih dan saya kembali. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan dari lembaga ini yang terus memotivasi, memberi dorongan kepada kami berdua agar tetap mempelajari modul-modul yang disediakan pada pendidikan guru penggerak agar bisa mengimplementasi kepada peserta didik yang ada di lembaga ini. Yang terakhir, saya mengatasnamai Ibu Helen, kami berdua dalam penyampaian pemaparan visi sosialisasi budaya positif masih jauh dari harapan Bapak Ibu sekalian. Setelah dari sini kami tetap mengharapkan masukan dari Bapak Ibu sekalian dalam pemaparan ini agar menjadi sempurna dan kami bisa semakan di LMS bagian aksi nyata. Mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan doa.